Sama-sama kita akan buka di dalam Mazmur 39 ayat yang ke-8. Minta tolong Ibu Elsie untuk dibantu untuk dibacakan. Mazmur 39 ayat yang ke-8. Mazmur 39 ayat 8. Dan sekarang, apakah yang menanti-nantikan ya Tuhan, kepadamu telah aku berharap. Amin. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sekarang apa yang kunantikan ya Tuhan, padamulah harapanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu dikatakan keinginan, ya, sesuatu hal, keinginan supaya terjadi, keinginan yang kita inginkan supaya menjadi kenyataan. Dan di dalam Perjanjian Baru, di dalam bahasa Yunani, harap atau harapan itu ditulis dengan kata elpis atau elpiso. Itu mempunyai arti menantikan terlaksananya hal-hal yang kita inginkan, ya. Dan hal ini berkaitan dengan sesuatu hal yang belum ada. Jadi keinginan yang kita harapkan untuk terlaksana karena kita belum menerimanya, karena belum ada. Dan yang menarik di dalam istilah ini, bahwa harapan di dalam kehidupan orang percaya, yang pertama harus dimengerti bahwa Allah sendiri adalah harapan, ya. Jadi bagi kehidupan kita orang percaya, Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah harapan. Mengapa demikian? Karena hal itu dilandasi dengan kasih, dilandasi dengan kesetiaan daripada Allah. Seperti halnya bangsa Israel ketika menjadi budak di Mesir selama 430-450 tahun, mereka sungguh-sungguh mengharapkan datangnya penolong, datangnya pelepas untuk membebaskan di dalam kehidupan mereka. Dan di dalam Injil dan dalam kitab Nabi Maleakhi sampai Injil Matius, itu ada 700 tahun yang disebut dengan sebagai masa kegelapan, karena tidak lagi Tuhan mengutus hambanya, nabinya, untuk menyampaikan nubuatannya, ya. Jadi pada masa-masa itu mulai salah satunya adalah ketika Alexander Agung, pemimpin Yunani, ya, menjajah daripada bangsa-bangsa termasuk orang-orang Yahudi, termasuk bangsa Israel. Kemudian ketika Yesus lahir pada masa pemerintahan Romawi, bangsa Israel sedang mengharapkan, ya, adanya seorang pembebas, adanya seorang penolong yang akan membebaskan di dalam kehidupan mereka. Dan sampai hari ini orang-orang Israel masih berdoa di tembok ratapan, karena mereka meratap mau datang, rindu datangnya penolong, datangnya pembebas yang akan membawa kepada mereka kepada sebuah penyembahan. Karena bagi sepanjang sejarah Israel, yang namanya Bait Allah itu kalau dirobohkan dibangun kembali, ya. Dan hari ini mereka sedang menantikan, mereka sedang mengharapkan seorang penolong yang mampu mewujudkan keinginan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang pertama adalah harapan yang kita inginkan ketika kita masih hidup, ya. Kesehatan yang baik, rumah tangga yang baik, anak-anak yang berhasil, pekerjaan yang sukses berkembang, itu adalah harapan-harapan ketika kita masih hidup. Tetapi kita pun juga mengharapkan, ya, pada waktunya kita menghadap kepada Tuhan, apakah itu lewat kedatangan Kristus yang kedua kali ataupun lewat kematian,
Harapan kita adalah ketika jiwa kita terlepas dari tubuh ini, maka kita boleh menghadap Tuhan. Dan kita boleh memandang wajah Tuhan muka dan muka untuk boleh terjadi dalam hidup ini. Nah, pagi hari ini kita mau melihat beberapa hal mengenai harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan kepada Yesus Kristus bagi kehidupan kita harus benar-benar kita pahami, kita sadari, kita yakini. Ya, itu ada, itu bisa terjadi. Mengapa demikian? Kita harus ingat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaanmu. Ya. Jadi landasan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus itu karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita bukan mempunyai Tuhan yang mati, kita mempunyai Tuhan yang hidup. Ini yang membedakan Yesus Kristus dengan yang lainnya. Ya, kalau yang lainnya mereka ada kubur, tetapi Yesus Kristus ada kubur, tetapi kubur itu kosong. Dan ini harus terus-menerus menjadi keyakinan ketika Bapak Ibu Saudara berdoa mengharapkan sesuatu untuk terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara harus yakin saya punya Tuhan Yesus yang hidup. Saya punya Tuhan Yesus yang hidup. Dan yang kedua, kita mempunyai Tuhan Yesus yang berkuasa. Ya. Dari mana kita bisa melihat kuasanya? Kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ditulis sebagai evangelion, kabar sukacita yang besar sekali. Karena dari sana kita mendapati bagaimana Yesus yang hidup itu 3,5 tahun bersama-sama dengan orang-orang yang ada di Yudea. Kita boleh melihat keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Yesus, mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Ya, orang yang sakit disembuhkan, 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Perahu yang kosong penuh dengan ikan. Orang yang sudah menaun mustahil untuk disembuhkan, dia bisa disembuhkan. Dan orang yang berdosa, masyarakat sudah menjustis dia adalah orang berdosa seperti perempuan Samaria. Tetapi ketika berada di tangan Tuhan, perempuan yang sudah tidak berharga, perempuan yang sudah, kalau boleh saya katakan, dicap sebagai sampah masyarakat, tetapi harapan itu membuat perempuan ini menjadi orang yang begitu luar biasa. Tuhan ubahkan dalam hidupnya, termasuk Maria Magdalena yang menurut tradisi dia adalah perempuan yang hendak dirajam dengan batu. Ya, bagaimana perempuan Magdalena ini dia menjadi salah satu murid Tuhan, termasuk dengan ibunya yang pertama kali datang ke kubur, yang dengan setia menunggu sampai mayat Yesus diturunkan dan mereka yang merawat mayat Yesus lalu merempai mayat Yesus. Ini adalah perempuan-perempuan yang luar biasa. Ya, harapan menjadi baik, harapan menjadi mulia, harapan untuk menjadi luar biasa bisa terjadi di dalam tangannya Tuhan. Dan kita harus ingat dalam Ibrani 13 yang seringkali saya kutip ayat yang ke-8, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Jika 2000 tahun yang lalu dalam keempat Injil itu yang Yesus lakukan, maka hari ini Yesus pun juga akan lakukan, dan Yesus pun juga tetap bisa lakukan. Ya, murid-murid di dalam Kisah Rasul itu adalah kisah gereja mula-mula, kisah murid-murid melayani tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Tetapi mereka mengimani Yesus seperti halnya mereka bersama-sama dengan Yesus. Ketika Petrus dan Yohanes menuju ke bait Allah dan ada orang yang meminta-minta,
Ya, mereka katakan, aku tidak punya duit, emas perak aku tidak punya. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita. Harapan kita akan menjadi harapan yang nyata karena kita punya Tuhan yang hidup. Harapan kita akan menjadi harapan yang bisa terjadi karena kita mempunyai Yesus yang mempunyai langit bumi dan segala isinya. Mengapa kamu tidak menerima? Karena kamu tidak berdoa. Berdoalah, ya, supaya sukacita kita penuh. Berdoalah supaya kita boleh menerima segala kebaikan daripada Tuhan. Harapkanlah yang baik selalu datang daripada Tuhan untuk terjadi dalam hidup ini. Jangan mengeluh dengan apa yang terjadi dalam hidup ini, sakit, masalah, persoalan dan sebagainya. Jangan mengeluh. Yesus adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ketika dia masih punya duit, orang bilang, "Bu, di sana ada orang pinter, tapi membutuhkan biaya 1 juta. Oke Pak, antar ke orang itu." Setelah sampai di sana dengan penuh harapan, dia mau supaya lewat orang pintar itu perempuan ini menjadi sembuh. Ya, mungkin hanya dikasih ceplokan godong daun-daunan begitu ya, diceplok begitu terus dikasih air, minum Bu. Ketika diminum tidak terjadi apa-apa. Ada orang lain yang datang, "Bu, di sana ada orang yang pintar yang bisa menyembuhkan, namanya Ponari." Ibu ini datang ke Jombang sakit pendarahan ini. Setelah sampainya di Ponari, dia lihat ada gelas dikasih air, dikasih batunya Ponari, cemplung, diminum. Nanti besok kembali lagi, saya jamin 3 kali, setiap datang 1 juta nanti ibu sembuh. Ternyata ibu ini tidak sembuh. Kehebatan Ponari bisa luntur. Kehebatan orang-orang yang ada di dunia ini terbatas. Sampai harta benda ibu yang sakit pendarahan 12 tahun ini habis. Tetapi harapan untuk penyakitnya bisa sembuh tidak kunjung datang. Sampai suatu waktu ketika dia mendengar orang-orang yang berkerumun yang dia temui, dia mendengar ada satu nama yang terlontar. Mungkin orang itu melihat dan mungkin orang itu pernah mengalami sendiri bagaimana ketika dia berjumpa dengan Yesus. Perempuan ini hanya mendengar, Yesus yang telah menyembuhkan saya, Yesus yang telah menolong saya, Yesus itu ajaib, Yesus membawa ajaib. Timbullah harapan dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia tidak lagi melihat sakit saya sudah 12 tahun. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Tetapi nama Yesus itu memberikan harapan. Dan perempuan ini pergi mencari Yesus. Dan ketika dia mendapatkan Yesus, dia percaya, asal kujamah jubahnya saja, aku menjadi sembuh. Harapan menjadi sembuh nyata diterima oleh perempuan. Pagi hari ini, apakah harapan saudara? Harapan saudara, ekonomi saudara dipulihkan, Yesus mampu. Dalam waktu semalam perahu Petrus yang kosong itu, dalam waktu 1 hari perahu Petrus yang kosong itu bisa penuh dengan ikan. Yesus mampu tolong dalam kehidupan saudara. Sakit penyakit saudara, puluhan tahun orang itu buta. Mungkin matanya udah hancur, udah nggak bisa diperbaiki. Tetapi ketika Yesus datang, mata yang buta sejak lahir itu dicelihkan oleh Tuhan. Kaki yang lumpuh yang tidak bisa berjalan, mungkin kaki itu sudah terkunci, ya, karena dia sudah tidak bisa berjalan. Tetapi ketika Yesus datang, kaki yang lumpuh itu bisa berjalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kitab Nabi Yoel mengajarkan bahwa dalam akhir zaman ini roh Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja 2 kali lipat. Artinya kesempatan orang percaya yang sungguh-sungguh percaya untuk menaruhkan imannya kepada Tuhan, untuk menerima mujizatnya Tuhan pasti terjadi.
Pagi hari ini saya menantang dalam hidup saudara, jangan lihat kepada kelemahanmu, jangan lihat pada kekuranganmu, jangan lihat kepada kegagalanmu, pandanglah kepada Yesus. Pagi hari ini Tuhan ada, tangannya terbuka, dan Dia mau menolong, Dia mau memulihkan, Dia mau mengubah, Dia mau memberkati setiap kehidupan kita yang datang kepadanya. Datanglah dengan kerendahan hati, datanglah dengan iman, datanglah dengan pengharapan yang sungguh, dan katakan, Yesus, Engkaulah harapanku. Yesus, Engkaulah harapanku yang mampu menyembuhkan aku. Yesus, Engkaulah harapanku yang mampu menolongku. Yesus, Engkaulah harapanku yang mampu membuat yang mustahil untuk aku bisa lakukan, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan untuk lakukan, dan itu yang kami terima. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari di akhir zaman ini kita hidup menjadi orang-orang percaya yang nyata Yesus ada dalam hidup ini. Menjadi orang percaya yang nyata Yesus berkarya dalam hidup ini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama